Meskipun Firaun dihadapi masalah baru, yaitu seorang yang beriman dari kalangan istananya sendiri, akan tetapi ia tetap melakukan kezaliman terhadap Bani Israel. Ia tetap menyiksa Bani Israel, menghina mereka, dan menodai kehormatan wanita-wanita, serta membunuh anak-anak mereka. Bahkan kezalimannya semakin menjadi-jadi, sampai kepada ingin melenyapkan Nabi Musa dan laki-laki beriman dari kalangan kerabatnya sendiri. Sehingga Allah menurunkan bencana kepada Firaun dan pengikutnya. Allah menurunkan tahun-tahun yang kering dan tandus kepada orang-orang Mesir, di mana bumi tampak kering kerontang, dan sungai Nil pun mengering hingga bahan pokok makanan dan buah-buahan sangat sulit ditemukan. Akibatnya, kelaparan melanda di sana-sini. Dalam keadaan demikian, orang-orang Mesir menganggap bahwa kehidupan mereka terancam. Padahal hal yang maklum bahwa siksa yang seperti ini akan selalu menimpa manusia ketika mereka berpaling dari keimanan dan takwa. Allah berfirman, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Penduduk Mesir diam terhadap kezaliman penguasa mereka terhadap Bani Israel dan orang beriman di kalangan mereka, bahkan mereka menyalahkan Nabi Musa terhadap apa yang menimpa mereka. Dengan menuduh Nabi Musa sebagai pembawa sial atas negeri Mesir. Kemudian, kefakiran mereka semakin meningkat dan mereka semakin menjauh dari kebenaran. Mereka meyakini bahwa sihir Musa adalah yang bertanggung jawab terhadap apa yang menimpa mereka pada musim paceklik ini. Mereka mengira dengan kebodohan mereka bahwa kekeringan yang melanda negeri mereka adalah sebagai alat atau kekuatan yang digunakan oleh Musa untuk menyihir mereka. Akan tetapi tidak semua masyarakat berpikir seperti itu. Mereka berkata, "Bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami, dengan hal itu maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu." Allah mengazab mereka dengan mengirimkan bencana kepada mereka berupa angin topan, hama berupa belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas atas kedurhakaan mereka. Kejadian ini Allah ceritakan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 130-133. Allah mengirimkan berbagai macam azab dengan harapan agar mereka kembali kepada Allah. Setelah masa paceklik, datanglah tahun yang penuh dengan air, sehingga negeri Mesir pun tenggelam, mereka tidak dapat bercocok tanam karenanya. Setelah mereka disiksa dengan kekeringan, maka kali ini mereka mendapatkan limpahan air yang luar biasa. Mereka segera datang kepada Nabi Musa, dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya, jika kamu dapat menghilangkan azab itu dari kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu." Quran Surah Al-A'raf ayat 134. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Tuhannya sehingga azab disingkirkan dari mereka. Air yang memancar dengan dahsyat itu berhenti dan tanah negeri Mesir mendapat air yang cukup sehingga layak untuk dibuat bercocok tanam. Nabi Musa meminta kepada mereka untuk mewujudkan janji mereka, yaitu melepaskan tawanan Bani Israel, tapi mereka tidak memenuhinya. Kemudian datanglah tanda kebesaran yang lain, yaitu dalam bentuk turunnya belalang. Allah mengirim sekawanan belalang yang memenuhi tanaman dan buah-buahan. Ketika belalang-belalang itu terbang, maka tanaman-tanaman mereka dan buah-buahan mereka tersembunyi dari pandangan karena saking banyaknya belalang-belalang yang memakan tanaman-tanaman mereka. Melihat keadaan demikian, mereka pun pergi ke Musa dan meminta kepadanya untuk berdoa kepada Tuhannya agar menyingkirkan bencana ini dari mereka, dan mereka berjanji untuk melepaskan padanya Bani Israel. Nabi Musa pun lagi-lagi berdoa kepada Tuhannya sehingga Allah menyingkirkan azab itu dari mereka, dan belalang-belalang itu kembali ke tempat asalnya. Mereka dapat bercocok tanam kembali dengan baik.
Lalu Nabi Musa meminta kepada mereka untuk melepaskan Bani Israel. Akan tetapi mereka menunda-nundanya, sehingga Nabi Musa menyadari bahwa sebenarnya mereka tidak serius untuk memenuhi janji mereka. Kemudian datanglah siksaan Allah yang lain, yaitu dikirimnya berbagai macam hama. Tersebarlah hama yang membawa penyakit. Lagi-lagi mereka datang kepada Nabi Musa dan mengulangi janji mereka, dan Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini mereka pun tetap mengingkari janji mereka, lalu datanglah siksaan Allah yang lain dalam bentuk dikirimnya katak, di mana negeri Mesir dipenuhi dengan katak. Katak itu melompat-lompat ke sana-sini dan memenuhi makanan orang-orang Mesir yang menyerang rumah mereka. Sehingga mereka sangat terganggu dengan kehadiran katak-katak liar itu. Lagi-lagi mereka menemui Nabi Musa dan kembali mengulangi janji mereka dan meminta padanya agar ia berdoa kepada Tuhannya agar Allah menyingkirkan azab dari mereka. Tetapi mereka pun tetap mengingkari janji mereka. Selanjutnya, Allah menurunkan azab yang lain, yaitu di mana sungai Nil berubah menjadi darah sehingga tidak seorang pun dapat meminumnya. Perubahan sungai itu menjadi darah hanya terjadi di kalangan orang-orang Mesir, sedangkan Musa dan kaumnya dapat meminum airnya seperti biasanya. Namun ketika seorang Mesir memenuhi tempat gelasnya dengan air, maka ia akan mendapati bahwa gelasnya penuh dengan darah. Melihat peristiwa tersebut, orang-orang Mesir terguncang sebagaimana istana Firaun juga terguncang melihat kejadian yang mengerikan yang pertama terjadi pada negeri Mesir ini. Lagi-lagi mereka menuju ke Nabi Musa dan meminta kepadanya agar berdoa kepada Tuhannya. Dan mereka berjanji pada kali ini untuk membebaskan orang-orang Bani Israel. Nabi Musa pun berdoa kepada Tuhannya sehingga azab itu disingkirkan dari orang-orang Mesir. Meski demikian, istana Firaun tidak mengizinkan Musa untuk menemui kaumnya dan pergi bersama mereka. Firaun tetap menunjukkan pembangkangannya dan kesombongannya. Firaun mengumumkan di tengah-tengah kaumnya bahwa dia Tuhan. Bukankah Firaun berkata, dia memiliki kerajaan Mesir dan sungai-sungai ini mengalir di bawah kekuasaannya. Firaun memberitahu bahwa Musa adalah tukang sihir yang bohong dan ia hanya seorang fakir yang tidak mampu menggunakan kalung emas dan gelang emas satupun. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya." Maka Musa berkata, "Sesungguhnya aku adalah dari utusan Tuhan seru sekalian alam." Maka tatkala dia Musa datang kepada mereka dengan membawa mukjizat-mukjizat kami, dengan serta-merta mereka menertawakannya. Dan tidakkah kami perlihatkan kepada mereka sesuatu mukjizat kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka azab, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Dan mereka berkata, "Hai ahli sihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami benar-benar akan menjadi orang yang dapat petunjuk." Maka tatkala kami menghilangkan azab itu dari mereka, dengan serta-merta mereka mengingkari janjinya. Dan Firaun berseru kepada kaumnya seraya berkata, "Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku, dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka, apakah kamu tidak melihatnya? Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini, dan yang hampir tidak dapat dijelaskan perkataannya? Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas, atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya?" Maka Firaun mempengaruhi kaumnya dengan perkataannya itu, lalu mereka patuh kepadanya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 46-54. Firaun mempengaruhi kaumnya, dan kaumnya patuh kepadanya. Mereka patuh kepada apa yang menghancurkan mereka, tetapi mereka tidak menyadarinya. Tampak jelas bahwa Firaun tidak beriman kepada Musa. Firaun tidak menghentikan usaha untuk menyiksa Bani Israel, dan ia tetap merendahkan kaumnya. Maka melihat kenyataan yang demikian, Musa dan Harun berdoa buruk untuk Firaun. Musa berkata, "Ya Tuhan kami,
Sesungguhnya engkau telah memberi kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya dengan perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia, ya Tuhan kami. Akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan engkau. Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan janganlah sekali-kali mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surah Yunus ayat 88-89. Kemudian datanglah izin kepada Nabi Musa untuk meninggalkan Mesir dengan disertai oleh kaumnya yang mengikutinya. Sikap kaum Nabi Musa sangat aneh karena tidak semua kaumnya beriman kepadanya. Allah berfirman, maka tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya Musa, dalam keadaan takut bahwa Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Firaun itu sewenang-wenang di muka bumi, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Yunus ayat 83. Setelah melihat Firaun dan pengikutnya tidak berubah, selain menjadi lebih buruk, lalu keadaan Bani Israel yang sudah tidak berdaya dan terus dizolimi. Lalu selesailah urusan, Allah telah menetapkan untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap Firaun. Allah memerintahkan kepada Musa untuk keluar dan mengizinkan Bani Israel untuk pergi dari negeri Mesir. Mereka bersiap-siap untuk keluar dan pergi bersama Musa. Mereka membawa perhiasan-perhiasan mereka, lalu datanglah malam kepada mereka. Nabi Musa berjalan bersama mereka dan menyeberangi Laut Merah dan menuju ke negeri Syam. Sementara itu, utusan Firaun dan intelijennya bergerak. Sampailah berita kepada Firaun bahwa Musa telah pergi beserta kaumnya. Firaun mengeluarkan perintahnya di segenap penjuru kota agar pasukan yang besar berkumpul. Firaun menyampaikan alasan yang ada di balik pengumpulan tentara itu sebagaimana disampaikan oleh Al-Quran. Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 55. Firaun berkata, aku telah marah padanya, jumlah mereka sedikit, namun kemarahan kita terhadap mereka sungguh banyak. Kalau demikian, ini adalah peperangan. Firaun pemimpin yang egois, yang hanya memikirkan keadaan dirinya dibandingkan negeri dan rakyatnya sendiri. Amarahnya pada Musa telah mengancam kekuasaannya, ia hanya peduli pada dirinya dibandingkan keadaan negerinya. Ia mengumpulkan seluruh tentaranya hanya karena marah kepada Musa yang pergi membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Akan tetapi tidak ada yang berani menentang keputusan Firaun, semua patuh padanya. Akhirnya, bergeraklah tentara Firaun dengan membawa persenjataan yang lengkap dan mereka berusaha mengejar Nabi Musa. Firaun duduk di atas kendaraan perangnya dan mengawasi tentara di sekitarnya dengan tersenyum. Barangkali ia membayangkan, jika sejak semula ia melakukan itu, maka gerak-gerik Musa akan dapat dipatahkannya dan ia dapat membunuhnya. Alhasil, ia sekarang berada di jalan untuk menangkap Musa dan membunuhnya dan menyelesaikan masalah seluruhnya. Tentaranya sudah menunggu di jalan yang akan dilewati Nabi Musa dan Bani Israel. Mengetahui hal itu, Nabi Musa sudah mulai terkepung karena tidak memiliki akses jalan. Jalan yang akan dilewati seharusnya sudah dihadang tentara Firaun yang lainnya. Sedangkan bala tentara yang bersama Firaun sudah di belakang Nabi Musa dan Bani Israel, sementara di hadapannya Laut Merah. Nabi Musa berdiri di depan Laut Merah. Tampak dari kejauhan bahwa debu yang ditebarkan oleh tentara Firaun mulai mendekat. Lalu setelah itu tampak panji-panji tentara melihat hal itu. Kaum Nabi Musa merasakan ketakutan. Mereka menghadapi situasi sangat sulit dan berbahaya. Di depan mereka ada laut, sementara di belakang mereka ada musuh. Mereka tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk berperang dengan pasukan Firaun karena mereka hanya terdiri dari wanita-wanita, anak-anak kecil, dan orang-orang lelaki yang tidak bersenjata. Firaun akan menyembelih mereka semuanya. Tiba-tiba terdengarlah teriakan dari kaum Nabi Musa, Firaun akan menyusul kita dan menangkap kita.
Nabi Musa berusaha menenangkan mereka sambil berkata, "Tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan Tuhanku pun akan membimbingku." Kita tidak mengetahui bagaimana perasaan Nabi Musa saat itu atau apa yang dipikirkannya. Yang jelas, ia tidak mendapat kepercayaan seperti ini kecuali setelah Allah mewahyukan kepadanya agar ia memukulkan tongkatnya ke lautan itu. Kemudian Nabi Musa pun memukulkan tongkat yang dibawanya ke laut itu. Demikianlah bahwa kehendak Allah pasti terlaksana meskipun harus bertentangan dengan logika manusia. Allah ingin menunjukkan mukjizat nabinya. Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah itu, lalu malaikat Jibril turun ke bumi. Belum sampai Nabi Musa mengangkat tongkatnya, laut tersebut terbelah menjadi dua. Lalu di tengah-tengahnya menjadi kering tanpa disentuh air laut sedikit pun. Nabi Musa bersama kaumnya berjalan sehingga mereka dapat melewati lautan. Ini adalah mukjizat yang sangat besar. Ombak bergelombang, meninggi dan menurun, sehingga tampak ada tangan tersembunyi yang mencegahnya agar jangan sampai menenggelamkan Nabi Musa atau bahkan membasahinya sekalipun. Demikianlah Nabi Musa dan kaumnya berhasil melewati lautan. Sementara itu, Fir'aun sampai ke lautan. Ia menyaksikan mukjizat ini. Ia melihat lautan terdapat jalan kering yang terbelah menjadi dua. Fir'aun saat itu merasakan ketakutan, tetapi lagi-lagi keras kepalanya dan pembangkangannya tetap menyalakan api peperangan sehingga ia menyuruh pasukannya untuk maju. Ketika Musa selesai menyeberangi lautan, ia menoleh ke lautan dan ia ingin memukulkan dengan tongkatnya sehingga kembali sebagaimana mestinya. Tetapi Allah mewahyukan kepadanya agar ia membiarkan lautan seperti semula. Sedangkan Allah telah berkehendak untuk menenggelamkan Fir'aun. Oleh karena itu, Musa diperintahkan untuk membiarkan lautan seperti semula. Allah mewahyukan kepadanya, "Dan biarlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan." Quran Surah Ad-Duhan ayat 24. Fir'aun bersama tentaranya sampai di tengah lautan. Ia sudah melewati separuhnya dan ia akan sampai ke tepi yang lain. Kemudian Allah memerintahkan kepada Jibril. Lalu Jibril menggerakkan ombak sehingga ombak itu menerpa Fir'aun dan menenggelamkannya beserta tentaranya. Fir'aun telah menjemput sakaratul maut. Ia telah menyadari bahwa Musa adalah seorang yang benar dan ia telah menyanyiakan dirinya dengan menentangnya dan berusaha memeranginya. Fir'aun berusaha menunjukkan keimanannya, melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Surah Yunus ayat 90. Taubat Fir'aun tidak berguna dan tidak diterima. Taubat yang justru disampaikan ketika ia menyaksikan azab dan akan memasuki pintu kematian. Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Yunus ayat 91. Maka pada hari ini, kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi peringatan bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surah Yunus ayat 92. Allah menenggelamkan badan Firaun, lalu mengembalikannya ke bumi sebagai peringatan kepada orang-orang. Allah berfirman, "Maka tak kala mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami beriman kepada Allah saja dan kami berpaling kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah." Quran Surah Al-Mu'min ayat 84. Kejadian ini Allah kisahkan pada Surah Asy-Syu'ara ayat 52-68. Tersingkaplah kejahatan dan kelaliman Fir'aun. Ombak lautan menggiring tubuhnya ke tepi. Kami tidak mengetahui tepi mana yang dimaksud. Yang menggiring tubuh seseorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Seseorang yang tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Diduga kuat bahwa ombak menggiring jasadnya ke tepi barat, lalu orang-orang Mesir melihatnya dan mengetahui bahwa Tuhan mereka yang mereka sembah, mereka taati adalah sekadar seseorang yang tidak mampu menjauhkan kematian dari lehernya. Fir'aun Mesir telah mati. Ia tenggelam di hadapan mata orang-orang Mesir dan Bani Israel. Meskipun ia telah mati, tetapi pengaruhnya tetap membekas pada jiwa orang-orang Mesir
dan Bani Israel. Setelah itu, orang-orang Mesir mengetahui kebenaran secara sempurna menjadi sejarah yang selalu diingat oleh orang-orang Mesir dan umat manusia setelahnya.